Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel Adi Raja Lengkeng. Saudara, pada kali ini saya akan share kepada Anda tentang bagaimana caranya kita melakukan penjarangan percabangan ya. Ini di belakang ini adalah tanaman yang sudah kita pangkas. Ini sudah umur 50 hari dan ini saatnya kita lakukan penjarangan. Kemudian nanti saya akan tambah dengan penjarangan termasuk insya Allah video ini akan menginspirasi kepada Anda dalam rangka kita ini untuk mendapatkan buah yang maksimal. Jadi artinya apapun yang kami sampaikan ini adalah bagaimana kita sering gembar-gembor bilang bagaimana kita punya buah yang maksimal. Jadi kita bukan hanya halu, kita berharap panen yang banyak, tetapi kita dalam merawat ini tidak ada kesesuaian, tidak ada kesinkronan, tidak ada istilahnya paham yang kita ikuti, ya otomatis nanti kita hanya kejebak kepada hal-hal yang sebelum kita melakukan penjarangan ya, kita mestinya harus tahu dulu tentang tujuannya. Dimana tujuannya itu adalah nanti begini, biar ada fokus, biar ada fokus, mana yang akan kita jadikan cabang istilahnya primer. Kemudian tujuannya adalah biar tidak terlalu berjejal ya, sehingga ada fokus pertumbuhan. Kemudian kita juga akan mempertimbangkan tentang posisi-posisi, juga akan melihat posisi kanan kiri kita itu nanti dumpiuk atau crash apa tidak. Kemudian kita juga akan memperhatikan sebaiknya mana yang harus diambil. Kadang saya akan menyampaikan bahwa yang perlu diambil ini berarti yang kecil, tetapi yang besar itu apa alasannya. Kemudian syarat-syarat untuk bisa diadakan penjarangan ya, awalnya kita ini tumbuh dibiarin aja apa adanya. Kemudian setelah dia tumbuh paling tidak ini udah harus tua ya, harus tua. Kemudian artinya tua daun ya. Kemudian dia sudah kuat. Karena di awal-awal adalah tanaman itu biasanya hanya bagaimana memulihkan tenaga dulu. Kemudian setelah semi kedua seperti artinya kanopi itu adalah miringnya ke sana, miringnya ke sini. Yang terlalu di dalam ini, lokasi dalam ini, lokasi yang seputaran pohon ini harus dibersihkan semua. Dengan cara kita buang semua ya, seperti ini. Nah, karena ini akan mengganggu daripada fokus pertumbuhan yang nanti akan naik ke atas gitu ya. Ini sudah kita buang. Kemudian semua yang ada di sini kita buang, karena kalau tidak dibuang akan mengganggu daripada fokus yang ada di atas. Oh, ini sudah segini aja ratusan dari cabang ya, kita bersihkan. Kemudian yang pertama kita harus tahu bahwa yang dibuang adalah semi gantung. Semi gantung artinya di bawah pohon, karena ini rawan, riskan, gampang patah dan sebagainya, lebih baik dibuang. Yang pertama semi gantung seperti ini kan menggantung ke bawah ya. Nah, ini dibuang. Nah, yang pertama itu. Kemudian yang kedua setelah semi gantung seperti ini, kita harus bersihkan semua dulu. Pertama kali itu yang kita pegang, semua yang ada di bawah, karena ini akan labil ya. Kemudian kita lihat penjarangannya, kita mau bikin seberapa. Ya, yang penting kelihatan jarang dulu agar tidak saling menutupi. Besok 1 bulan 2 bulan lagi bisa dikontrol lagi gitu ya.
Yang penting berkurang dulu untuk tahap awal. Nah, ini sehingga nggak tumpuk-tumpuk ya. Nah, seperti ini dulu. Atau ini kita lihat yang begitu rapat ya. Yang begitu rapat. Coba kita lihat dari atas. Ini pohonnya sampai nggak kelihatan ini. Nah, kita buka ya. Nah, ini dari atas sampai ke sini, ini jarak kira-kira ke bawah ya. Nah, ini juga sampai ke sini, ini kan rapat gitu ya. Maka kita jarangkan dulu. Yang pertama, kita buang dari yang paling bawah ya, yang ada di bawah batang. Ini kan labil, maka yang kita isi, yang kita biarin itu yang naik gitu ya. Yang di atas artinya yang naik, yang di atas kita tetap masih, tetapi yang di bawah-bawah kita buang. Nah, seperti ini. Pakai gunting lebih bagus, tapi pakai tangan tidak masalah gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian sekalian yang ada di dalam-dalam kita jarangkan. Nah, nanti seperti ini, nanti kita lihat ya. Kemudian kita lihat posisi di dalam kanopi ya, artinya posisi yang ada di tengah ini harus bersih semua. Maka ini harus kita bersihkan semua. Ya, kita buang semua. Nah, sekali ambil aja udah segini. Ini untuk satu kambing aja mungkin udah kenyang ya. Nah, itu. Maka yang di tengah-tengah kita habisi. Nah, setelah seperti inilah mulai jarang. Kita lihat posisi kiri, masih ada posisi maju kanan. Kemudian ini dibuang, ketemu kiri ya, dibuang maju, itu nanti ketemu kanan gitu ya. Kemudian maju, dibuang, ketemu kiri. Kemudian terjadi apa namanya, cabang seperti ini ya. Ini lihat kanan dan kiri ini ada cabang-cabang besar. Biasanya banyak ngumpul, tengah itu banyak semi. Maka yang otomatis kita perhatikan adalah di sini, karena di sini kalau semi banyak dibiarin, maka otomatis akan menjadi rapat. Maka utamakan itu membuang di posisi yang perlu kita buang ini. Bisa dibilang ngeri ya, ngeri. Tapi kenapa seperti ini ya, kita biarin dulu kemarin biar makanan naik dulu dan daun juga mulai tua sehingga tidak stres ya. Nah, ini kan mulai kelihatan lega. Dari hasil pengurangannya udah luar biasa saat gini. Artinya ini memang ketika tidak ada penjarangan maka fokus ini tidak akan terjadi. Kelihatan tadi kelihatan rapet hitam, lah sekarang sudah mulai kelihatan cerah. Dan ya seperti inilah untuk langkah-langkah penjarangan bagi ini yang diremajakan. Ada satu contoh di belakang saya. Ini yang belum kita jarangkan, tetapi masih menunggu ya, seminggu lagi ya. Masih rapat rimbun seperti ini. Nah, ini kan luar biasa. Seminya kalau kita lihat di tengah ya seperti ini. Kalau tidak dijarangkan mau jadi apa ini? Ya, kita lihat atas ini. Seminya kayak begini. Nah, ini sarang kolot jengking. Maka ini tumbuhnya percabangan bukan pada cabang-cabang yang besar, tapi cabang-cabang ya yang paling-paling 2 in ya. Ya, ini sudah mulai kemarin kita jarangkan. Hampir mirip-mirip sama, yang menggantung, yang rapat, yang kita kurangi. Ini sudah kita lakukan penjarangan sekali, tapi ini mungkin 2 minggu lagi akan kita lakukan lagi penjarangan. Ya, ini masih daun muda. Maka belum berani. Lihat pohon kami ini, kita settingnya pendek loh ini, 2,5 meter. Padahal ini pohon besar umuran 12 tahun. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa Anda subscribe yang belum subscribe di channel Adi Raja Lengkeng.
kemudian bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda mendapatkan video-video kami ketika kami upload video baru. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.